Melanjutkan ke pembahasan lebih lanjut, saya mengimbau kepada adik-adik semua ya, ketika mengikuti pelajaran saya untuk tidak men-skip videonya ya, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik juga bisa mengetahuinya, materi yang saya sampaikan secara keseluruhan. Kemudian di sini saya mengimbau juga kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya untuk membuka bukunya masing-masing, supaya nanti adik-adik juga bisa langsung mencocokkan ya dari apa yang saya sampaikan di dalam buku adik-adik tersebut. Jadi langsung saja ke pembahasannya ya, tanpa banyak basa-basi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu pengertian khiyar dalam jual beli. Nah, di sini disebutkan khiyar menurut bahasa berarti memilih yang terbaik. Dan adapun secara istilah adalah hak untuk memilih bagi seorang penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jadi khiyar itu seperti ini ya, negosiasi ketika kita melaksanakan akad jual beli tersebut. Jadi yang dinamakan khiyar atau yang termasuk juga dalam komponen jual beli tersebut, khiyar itu adalah ini ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah hak untuk memilih ya, memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Jadi masih tawar menawar di situ. Itu adalah hak dari seorang penjual dan pembeli ya. Nah, di situ dinamakan dengan khiyar. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya di sini terkait dengan macam-macam khiyar. Di sini dibagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama ada khiyar majelis, kemudian ada khiyar syarat, dan yang ketiga yaitu khiyar aib. Dan untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan ketiga macam jenis khiyar ini, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi jangan di skip-skip ya, supaya nanti tidak ketinggalan informasi-informasi penting yang ada di dalam video ini. Nah, di sini langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu khiyar majelis adalah hak untuk memilih atau meneruskan atau membatalkan jual beli pada saat mereka masih ada di tempat akad jual beli tersebut. Jadi di sini perjanjiannya atau deal-dealannya ya, bahasa gaulnya sekarang, itu mereka masih berada di tempat tersebut. Contohnya semisal saya mau membeli HP ya. Nah, di situ saya pasti ya tawar menawar ya. Ya, tentu saja ketika kita membeli gadget ya atau HP ya, khususnya pada saat sekarang ini, itu masih kita akan membandingkan dulu dengan produk-produk yang lain. Jadi sekiranya kita nanti ketika membeli itu tidak merasa menyesal ya, seperti itu. Maka dari itu kita ketika di situ menanyakan barang yang akan kita beli kepada si penjualnya, itu adalah namanya khiyar ya. Jadi kita masih memilih-milih nanti kita jadi membeli atau tidak, lah itu namanya dinamakan dengan khiyar. Dan khiyar majelis ini syaratnya harus masih berada di tempat tersebut. Misal tempat jual belinya berada di counter ya, sudah kita khiyar majelisnya yaitu berada di counter tersebut. Jadi kita masih ini ya, negosiasi di dalam tempat tersebut. Itu namanya khiyar majelis. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pembagian khiyar. Di sini ada khiyar syarat. Nah, adapun khiyar syarat ini adalah hak memilih atau meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Dan khiyar syarat ini berlaku 3 hari saja. Nah, ini sama dengan tadi ya, jika kita kaitkan ya dengan penjualan HP tadi, atau kita ketika menjual atau kita akan menjual, maksud saya di sini ketika kita akan membeli HP ya, maksud saya seperti itu. Ketika kita akan membeli HP, pasti di situ kita juga akan ini ya, menanyakan di situ, Mbak, nanti semisal di sini ada yang tidak pas, nanti adik-adik bisa menanyakan ya di situ ya, garansinya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi garansinya nanti di situ itu berapa hari, lah itu dinamakan khiyar syarat. Jadi nanti bisa dikatakan, nah nanti ketika di sini nanti ada ketidakcocokan atau mungkin ada kecacatan di tengah jalan, maka nanti saya kembalikan ya, itu namanya dengan khiyar syarat.
Kemudian di sini ada khiyar aib, ya, yaitu memilih meneruskan atau membatalkan jual beli yang disebabkan adanya suatu cacat atau aib pada barang yang dijual tersebut. Nah, ini adalah sama ya jika kita terapkan di contoh yang sebelumnya. Itu apabila kita sudah membeli barang, kemudian ketika kita bawa pulang di situ ada ketidakcocokan atau rusak pada barang yang kita beli tadi, maka kita juga berhak ya untuk mengembalikan. Tetapi dengan syarat tadi kita sudah berkhiyar syarat ya. Apabila ketika kita sudah deal-dealan tadi ya sudah menyampaikan kepada si penjualnya, nanti kalau semisal ada kecacatan nanti saya kembalikan ya. Nah, itu baru boleh dikembalikan. Namun di sini dalam konteks khiyar aib ya. Khiyar aib di sini walaupun tidak ada khiyar syarat tersebut ya, dan barang tersebut ketika kita beli ada kecacatannya, maka kita juga wajib berhak mengembalikannya, dan itu sudah menjadi tanggung jawab si penjualnya. Itu adalah pengertian tentang khiyar aib. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tata cara. Pengertian kirot. Kirot adalah memberikan modal kepada orang lain dengan tujuan untuk melakukan usaha, sedangkan keuntungannya dibagi antara yang meminjamkan dan yang dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan. Jadi adik-adik, dengan adanya kirot ini, seseorang yang mau membuka usaha dan mempunyai keterampilan usaha akan tetapi tidak mempunyai modal bisa tertolong. Itu memberikan kemudahan dan solusi. Contohnya, kamu ingin berdagang buku, membutuhkan modal 1 juta, tetapi kamu tidak mempunyai uang, sementara teman kamu yang punya uang bisa meminjamkannya. Hukum kirot. Kirot dalam Islam hukumnya mubah atau boleh karena terdapat unsur tolong-menolong. Di zaman Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan kirot dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam. Dalam kenyataan hidup ada beberapa orang memiliki modal tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki modal. Islam memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk kirot. Ada salah satu hadis tentang kirot dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya dari hadis ini kita ketahui hukum kirot merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun atau pertolongan kepada pihak lain yang membutuhkannya. Syarat-syarat kirot. Pertama, modal harus berupa uang tunai. Yang kedua belah pihak harus cukup umur dan berakal sehat. Jika kirot dilakukan oleh anak kecil atau orang gila itu tidak sah. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar mudah membaginya. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan jelas untuk membagi keuntungan. Yang kelima, melafalkan ijab dari pemilik modal. Contohnya, aku serahkan uang ini untuk modal, jika ada keuntungan akan dibagi 2. Melafalkan ijab tidak hanya perkataan, tetapi bisa juga dalam bentuk surat. Yang keenam, bersifat mutlak. Jadi, pemilik modal tidak mengikat si penerima modal untuk berdagang di mana atau pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, rukun kirot. Pertama, pemilik modal, yaitu orang yang menyerahkan uang untuk dijadikan modal. Yang kedua, orang yang dititipkan modal, yaitu orang yang bekerja dalam melakukan usaha. Yang ketiga, jenis usaha, usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, ada uang yang akan dijadikan modal. Yang kelima, ada akad kirot. Ada ijab kabul. Ijab kabul di antara keduanya harus jelas. Membuat kesepakatan juga bisa dalam bentuk surat perjanjian, tidak harus perkataan. Yang keenam, keuntungan. Keuntungan dibagi 2 antara pemilik modal dan penerima modal. Ada beberapa larangan bagi orang yang menjalankan kirot. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad kirot. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syariat.